Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan mengevaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan. Mengingat peraturan menteri ini telah merugikan masyarakat nelayan dan berimbas pada menurunnya hasil tangkapan nelayan secara nasional. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ditemui saat memimpin tim Komisi 4 DPR melakukan kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan, Komisi 4 DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap berupa cantrang dan bayan. Pasalnya kebijakan ini dinilai merugikan dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat nelayan. Untuk itu, Viva meminta pemerintah duduk bersama dengan DPR guna mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan nelayan. Ada aspirasi dari sebagian masyarakat nelayan yang masih menghendaki untuk penundaan Permen KKP nomor 71. Nanti akan kami sampaikan kepada pihak pemerintah bagaimana solusinya. Yang penting bahwa kami di DPR bersama dengan pemerintah harus menjalankan Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang pemberdayaan dan perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Jadi kewajiban dari pemerintah itu adalah melindungi nelayan, seluruh nelayan Indonesia. Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayati berjanji akan menampung seluruh aspirasi nelayan dan berupaya mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Kendati demikian, Kartika meminta nelayan juga turut menjaga kelestarian ekosistem laut, agar kehidupan nelayan dapat terus berlanjut sampai generasi yang akan datang. Tangkap yang dibantukan oleh pusat, begitu ya Pak Dirjen, sehingga sesungguhnya tidak ada masalah yang tidak bisa dikomunikasikan. Karena kami ini adalah pemerintah, maka apa yang diinginkan oleh para nelayan itu yang akan kita lakukan. Sejauh mereka juga akan tetap mempertahankan yang namanya spesies ikan, semua hasil laut itu tetap dipertahankan, tidak hanya kekinian, tetapi sampai anak cucu mereka. Dari Lamongan, Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI melakukan pengharmonisasian dan sinkronisasi terkait rancangan undang-undang serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya digital bersama tim pengusul yaitu Komisi 10 DPR RI. Kita simak informasi selengkapnya. Badan Legislasi DPR melakukan pengharmonisasian dan penetapan konsepsi rancangan undang-undang serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya digital. Menurut anggota Badan Legislasi DPR Bambang Rianto, Badan Legislasi telah melakukan kajian atas rancangan undang-undang tentang serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik, baik dari sisi aspek teknis, substansi, dan asas pembentukan perundang-undangan. Bambang Rianto menjelaskan rancangan undang-undang ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR dan merupakan salah satu inisiatif DPR RI. Rancangan undang-undang ini nantinya dapat melindungi aset-aset sejarah bangsa Indonesia. Harapan saya dalam waktu yang tidak terlalu lama segera dibahas dan menjadi undang-undang. Sementara itu dari pihak pengusul yang juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR Ferdiansah mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sudah seharusnya direvisi, bahkan diganti. Mengingat undang-undang ini sudah terlalu lama dan bisa dikatakan kurang relevan, seiring perkembangan zaman sudah seharusnya untuk diganti. Menyadarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa penyerahan dalam bentuk serah simpan karya cetak karya rekam ini menjadi catatan sejarah yang pernah dilakukan oleh setiap warga Indonesia maupun juga atau lembaga yang ada di Republik. Sehingga kita tahu perjalanan bangsa ini dari masa ke masa. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kami kenapa urgensi daripada pembuatan rancangan undang-undang serah simpan karya cetak karya rekam ini perlu dilakukan penggantian. Ohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi agar ribuan izin usaha pertambangan atau IUP dari sejumlah perusahaan tambang dicabut, Komisi 7 DPR RI mendorong agar pemerintah melaksanakan rekomendasi tersebut dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.
Anggota Komisi 7 DPR Qurtubi mengatakan negara tidak boleh dirugikan apalagi pemerintah sudah memberikan waktu bagi perusahaan tambang telah memenuhi kriteria status clean and clear. Mengikuti izin usaha pengembangan atau IUP yang didapatkan, jangan sampai perusahaan yang sudah mengantongi status clean and clear dalam IUP-nya menjadi terhambat. Karena seharusnya wilayah tambang itu bisa dieksplorasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekomendasi mengenai pencabutan izin tersebut berdasarkan catatan koordinasi dan supervisi sektor mineral dan batubara KPK. Banyak perusahaan tambang bermasalah dan tidak membayar sejumlah kewajiban kepada negara. KPK mencatat hingga saat ini sekitar 2.595 IUP dari sejumlah perusahaan yang tersebar di 32 provinsi yang telah dicabut. Dalam waktu sudah diberikan cukup lama oleh pemerintah, sehingga kalau clear and clean ini dibiarkan terus, ini akan pertama tidak ada kejelasan, menimbulkan keraguan-keraguan. Kedua, pemerintah tidak konsisten. Jadi harus ada konsistensi untuk menegakkan aturan regulasi yang ada. Kalau memang clear and clean ini belum juga dicapai oleh beberapa bahkan ribuan perusahaan IUP, sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang tegas. Saran pendapat dari KPK adalah itu salah satu cara yang terbaik. Qurtubi meminta pemerintah untuk memperhatikan saran dan rekomendasi dari KPK. Jika memang belum mendapatkan kriteria clean and clear dan tidak memenuhi kewajiban kepada negara dan wilayah sekitar, sebagaimana seharusnya pemerintah harus segera menarik izin perusahaan tambang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah bisa membuka peluang bagi perusahaan tambang baru untuk mencoba mendapatkan IUP sesuai aturan yang berlaku untuk menyelamatkan kerugian negara dan kerusakan ekosistem akibat penambangan ilegal. Semua ketentuan yang menyangkut proses perizinan, posisi, kemampuan, fakta daripada investor atau kontraktornya, ya. Jadi jangan sampai ada izin diberikan, mohon maaf, mungkin sekedar perantara, ya. Dioper lagi ke pihak lain, padahal ada kewajiban-kewajiban seperti membayar PNBP, ya, ada areal yang jelas. Ayu dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.